Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayyikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Sa'id ibn al-Musayyab qala ma ba'athallahu nabiyyan fima khala illa lam yai'as iblisu ayyuhlikahun nisaa wala syai'a akhwafu indi minhu wa ma bil madinati baitun adkhuluhu illa baiti wa baiti ibnati aghtasilu fihi yaumal jumu'ati summa aruhu wa qala ba'duhum inna syaitana yaqulu lil mar'ati anti nisfu jundi anti sahmil ladzi arma bihi fala ukhtihu wa anti mawdi'u sirri wa anta rasuli fi hajati fa nisfu jundihi asyahwatu wa nisfu jundihi al-ghadabu. Wa an Sa'id bin Musayyab qala, diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab, beliau berpendapat ma ba'athallahu nabiyyan fi ma khala, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pada masa yang lalu illa lam yai'as iblisu ayyuhlikun nisaa, kecuali tidak pernah putus asa iblis untuk membinasakan manusia kaum laki-laki dengan perempuan. Jadi musuh ya dalam selimut ya, bahwa bisa jadi rusaknya seorang laki-laki itu adalah perempuan. Wala syai'a akhwafu indi minhu, tidak ada sesuatu yang lebih aku takut di sisiku ketimbang wanita. Jadi bisa jadi orang lapar kuat nahan untuk tidak mencuri, tetapi orang tidak kuat kalau berhadapan dengan wanita. Ya. Wa ma bil madinati baitun adkhuluhu, tidaklah di kota Madinah ada satu rumah yang aku pernah memasuki rumah itu illa baiti, kecuali rumahku ya, wa baitu ibnati, rumah anak perempuanku
aghtasilu fihi yaumal jumu'ati, yang aku mandi di dalam rumah itu, summa aruhu, kemudian aku pergi berangkat. Jadi Nabi maksudnya menggambarkan bahwa mencegah itu lebih bagus ketimbang berhadapan, karena berhadapan sulit, berhadapan itu berat. Bayangkan saja dari sekian banyak itu nggak pernah Nabi masuk ke dalam rumah kecuali rumahnya dan rumah putrinya yang ada perempuannya, maksudnya begitu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, inna syaitana yaqulu lil mar'ati, sesungguhnya setan mengatakan kepada kaum wanita, anti nisfu jundi, kau adalah setengah bala tentaraku, anti sahmil ladzi arma bihi, engkau adalah anak panah yang aku memanah dengan anak panah itu. Fala ukhtihu wa anti maudi usirri, tidak ada tujuanku kecuali engkau adalah tempat aku menyimpan rahasia. Wa anti rasuli, engkau adalah utusanku fi hajati, dalam hajat-hajatku. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, teori tentang Soviet dulu, cerita tentang Soviet sebelum Rusia. Tokoh-tokoh dunia itu dijatuhkannya itu dengan perempuan. Jadi ketika sudah skandalnya dicatat dan direkam, maka negara itu menjadi seperti kerbau yang dicucuk hidungnya sebagai kepala negara, tetapi kerbau itu bisa dituntun dengan oleh anak kecil ikutnya. Nah, jadi itu salah satu, setan itu memang begitu. Jadi teori itu wajar kalau digunakan karena memang efektif ya. Jaring wanita itu lebih efektif. Fanisfu jundihi asyahwat, setengah dari bala tentara setan itu adalah syahwat. Jadi syahwat yang ada pada diri kita itu bisa menjadi kendaraan kekuatan setan yang menjadi lawan buat kita sendiri. Gini maksudnya, syahwat itu keinginan. Jadi kalau kita pengen makan pakai pedas, makan pengen gurih, itu syahwat. Makan pengen pakai kerupuk, itu syahwat. Termasuk keinginan kepada lawan jenis itu syahwat. Dan keinginan kedudukan dan lain sebagainya itu yang disebut syahwat. Nah, jadi syahwat itu seperti kendaraan, tergantung siapa yang menungganginya. Kalau ditunggangi setan dan tidak ditolaknya, maka sudah bisa diterka kemana arahnya kendaraan itu. Ya, maka dikatakan fanis wujud lihi asyahwat. Setengah dari bala tentaranya setan itu syahwat yang ada pada diri kita. Ya, fanis wujud lihi al-ghadabu, dan setengah di antara bala tentaranya setan itu marah. Jadi marah itu juga cara setan untuk melemahkan orang, ya. Wa dhamu syahawati syahwatun nisa'i, sebesar-besarnya syahwat, dorongan
sekuat-kuatnya dorongan berkeinginan itu syahwatun nisa, keinginan kepada lawan jenis, ya, keinginan kepada wanita itu a'zamu syahwat, dorongannya paling kuat. Wa hadhihi syahwatu aidan, dan syahwat ini pula laha iftiratun wa tafritun wa tidalun. Ya, pada syahwat itu ada ifrat, ya, tajawuz, melampaui batas, wa tafrit, ya, berlebih-lebihan, wa tidalun, dan i'tidalnya ini, i'tidal ini proporsional. Ada orang yang syahwatnya itu proporsional, ya, tapi ada yang berlebih-lebihan. Fal ifratu, adapun yang dimaksud dengan ifrat itu mayakharul akla, sesuatu yang memaksa kepada kecerdasan, ya, yang dapat memaksa akal, hatta yusri fahammahur rijalu ilal istimta'i bin nisa'i wal jawari, sehingga ifrat itu menggerakkan keinginan-keinginan laki-laki untuk bersenang-senang kepada wanita, wal jawari, jawari itu milkul yamin, wanita yang digauli tidak harus dengan menikah, wanita-wanita rampasan, ya, wanita-wanita rampasan perang, budak-budak, ya, itu jawari. Jadi orang ketika sudah ifrat itu akalnya itu kalah ketika keinginannya itu untuk bersenang-senang dengan wanita atau kepada budak-budak yang dimilikinya. Fayahrumu an suluki tariqil akhirati, maka tercegah dari jalan menuju akhirat. Jadi orang yang ifrat, yang hanya mencari kesenangan wanita, ya, kesenangan dengan, ya, budak-budak perempuan, maka dia tertolak, ya, dari menapaki jalan akhirat. Au yakharuddin, atau bisa memaksa keagamaannya, hatta yajurra ila iktihamil fawahishi, sehingga mendorongnya untuk menyerbu perbuatan-perbuatan yang nista, ya, fawahish. Wa qad yantahi ifratuha bi ta'ifatin ila amrain sani'ain, dan terkadang berakhirnya ifrat pada diri manusia itu, keinginan bersenang-senang dengan wanita itu, bitaifatin, pada satu porsi, ila amraini sani'aini, kepada dua hal, sani'aini ay qabihaini, dua hal yang buruk, ya. Jadi ifrat dalam diri manusia yang melampaui batas semacam itu, ujungnya itu pada ta'ifatun ila amrain sani'ain, ya, berujung kepada dua hal yang buruk, ya. Ahaduhuma, salah satunya, ayatana waluna ma yuqawwi syahwatahum, maka dia akan berusaha menggapai ma yuqawwi syahwatahum, apa yang bisa memperkuat syahwatnya, ya, apa yang memperkuat syahwat, minum jamu, Viagra, apalagi nggak dicatat sih, ya. Nah, itu ma yuqawwi syahwat,
Orang berusaha untuk minum segala sesuatu atau melakukan sesuatu, senam sesuatu yang bisa menguatkan syahwat. Ya, alal istiktsari minal wiqa'i, untuk bisa kuat, ya, banyak wiqa, maknanya jima, agar supaya lebih, ya, bisa memperbanyak volume jima. Banyak. Jadi kalau sekarang beli jamu gitu, malam Jumat beli jamu antri itu dari dulu udah begitu. Bagaimana orang terpuruk pada sebuah ifrat, bagaimana bisa menjaga, memperbanyak dan memperkuat. Ini yang jomblo-jomblo bisa cepat gede sebelum waktunya. Emang bunyinya begini, mau diapain? Ya. Nah, itu sumbernya itu ifrat, ya. Kama qad yatanawalu ba'dun nas adwiyatan tuqawwil ma'idata li ta'azzumi syahwati ta'am. Sebagaimana berusaha menggapai sebagian manusia obat-obat yang dapat menguatkan, ya, al-ma'idah, perut besar, li ta'azzumi syahwati ta'am, agar menjadi besar syahwat makannya. Di Indonesia pada umumnya, di negara-negara itu pada umumnya nggak lazim, tapi kalau di Afrika, di Somalia, itu wanita, gadis itu nggak laku dia. Tidak akan ada yang melamar kalau dia itu tidak gemoy, gemuk, montok, baru dilamar. Jadi kalau dia sudah 17 tahun, tugasnya makan supaya gemuk. Nah, kalau sudah gemuk, sudah besar, itu pasarannya tinggi. Jadi dia nggak berlaku diet gitu. Justru yang kecil digedein, itu lawanannya Eropa. Ada orang seperti itu. Ini yang dimaksud dalam, ya, sebagian Afrika, sebagian Somalia seperti itu. Nah, wama misalu dzalika, dan tidaklah permisalan yang demikian itu illa kana kamani betala bisiba idariyatin wa hayatin adiyatin fatana ma'anhu fi ba'dil awqat. Perumpamaan orang-orang yang semacam itu, ifrat, senangnya hanya untuk bercinta seksual. Jadi Bapak, ada orang senangnya makan. Senangnya makan. Ada orang senangnya itu mengumpulkan emas. Banyak. Tapi ada orang enggak punya emas, rumahnya biasa, tapi dia senang sama perempuan. Ditanya, ini istri keberapa? Kalau nggak salah ke-24. Kalau nggak salah ngitung yang ke-24. Itu ifrat. Nah, orang yang semacam itu, maka dia akan cari bagaimana bisa sehari kuat, ya, berulang. Bapak, udah jadi rahasia umumnya. Waktu saya 2019 sebelum COVID, saya ke Yaman. Tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Ikut daurah 20 hari di sana karena anak saya yang bontot perempuan di sana. Itu tahun terakhir, jadi saya berangkat. Itu juga mengapa merokoknya jadi berhenti, karena 20 hari enggak merokok, kuat enggak? Nah, mungkin kuat. Jadi berhenti 2019.
Di sana saya dikasih makan ini, saya pegang daging kok ikan ini empuk-empuk. Lagi ini asin gitu. Jadi ikan asin kalau di sini kan kering, di sana ikan asin itu empuk. Saya makan. Yang tuan rumahnya itu senyum-senyum gitu makan. Ini pasti masalah ini, ya masalah. Sudah selesai makan siang, malam dikasih makan itu lagi. Ustaz Fauzan, Fawaz gitu. Dia makannya wahab. Saya tanya, ini ikan apa? Ikan hiu. Ikan hiu. Dan ikan hiu, dan saya baru tahu dia kulitnya 3. Kalau yang terakhir ini, yang selaput ini nggak dibersihin, itu yang bisa mabok. Makanya MBG ada yang kemabok. Makan ikan hiu itu nggak bersih. Makan aja ke ntar pulang kita bawa 2 kilo. Oh, bawanya gimana? Ini apa manfaatnya? Kuat jiwa. Biar kuat jiwa katanya. Ente nggak usah denger. Kuat jiwa gitu. Cuma apa iya gitu saya makan. Masalahnya kan saya nggak bawa istri. Saya ngomong sama tuan rumahnya, karena kita bukan pakai hotel tapi homestay di perkampungan, jadi hidup bersama dengan. Apa benar itu Ustaz Fauzan ngomong gitu? Dia bilang benar. Emang orang sini sehari berapa kali kalau main? Sama sholat, sama marah. Kalau pusing kepala saya. Seperti sholat sehari ya 5. Pantesan bininya mandimu. Iya. Sabtu minggu kemarin saya ada dakwah di Pulau Seribu, Pulau Lancang, Pulau Pari, 2 hari di sana. Dikasih dalam hati saya, Midian nih. Gitu. Ya. Cuma nggak diasinin. Ya, nggak diasinin. Gitu. Jadi Bapak sekalian yang pengen itu cari aja. Browsing dulu. Ya. Ada yang jual. Ya. Saya baru tahu juga. Kalau udah beli kasih saya juga. Nah, jadi setiap daerah itu punya jamu, dia nggak punya jamu, jadi makanya. Ketika saya ke pasar lihat ikan hiu segini-segini panjangnya yang dipakai itu bukan yang besar, yang segini-segini. Saya baru kaget. Motongnya di sini nggak pakai pisau tapi pakai gergaji. Jadi kulitnya itu keras. Kulit, ada kulit lagi, ada selaput. Nah itu harus bersih betul baru bisa dimakan. Walaupun ada yang mengatakan itu merkurinya itu tinggi, jadi tidak bagus buat kesehatan. Biasa nih ya, perbedaan mazhab. Ya lumayan dah tuh, udah ada buahnya ya. Nah perumpamaan yang demikian itu illa kamani betala bisibain, kecuali orang yang bermusibah berhadapan dengan binatang buas dariyatin yang bisa mencelakai, wahayatin ular-ular adiyatin ya yang berbisa lagi pemarah, fatanamu anhu, kemudian dia tidur dari binatang-binatang dimaksud. Jadi kalau kita akan berhadapan lewat sini dengan macan, ada harimau, ada hyena, justru kita tidur, maka
kemungkinan besar kita akan dimangsa. Kalau banyak ular buas, bisa jadi kita juga akan dipatok ular. Jadi ketika kita punya sifat ifrat terhadap wanita, jangan tidur, jangan terus ini beruntung gitu, bukan. Ya. Jadi fatana mu'anhu fi ba'dil awqati, maka dia tidur pada sebagian waktu-waktunya. Fayahtalu, maka akan mengelabuinya. Ya, liinaratiha, ya, wa tuhyijiha, summa yashtaghilu bi islahiha wa ilajiha. Maka akan mengelabui, ya, dengan pamor-pamor dan yang menggerakkan daripada hal dimaksud, summa yashtaghilu bi islahiha, baru kemudian dia memperbagus, ya, memperbaiki wa ilajuha, dan mengobatinya. Jangan, jadi syahwat itu maksudnya dia seperti anggota tubuh. Jadi kalau ada kekuatan, maka orang akan mengatakan kekuatan itu di otot. Berapa normal kekuatan otot? 50 kilo. Semua orang bisa 50 kilo. Bisa nggak 100 kilo? Bisa, dilatih. Maka pengangkat besi, ya, pengangkat, ya, olahragawan pengangkat besi itu, barber itu bisa 100, bisa 150. Padahal standar normalnya 50. Syahwat itu ada standarnya, tapi kalau dia dipacu, dia bisa semakin tinggi. Bukan setelah tinggi baru memperbaikinya, bukan begitu. Sebelum dia berkembang menjadi sebuah momok, sebelum datang itu dia harus sudah memanagenya. Bukan masih muda, dibiarkan sedemikian rupa, dipacu, nanti baru kita perbaiki, nanti baru kita obati. Bukan begitu. Susah nanti. Jadi semakin tua tapi seleranya seperti anak muda. Dan itu banyak, ya. Aki-aki mati di atas perut seorang WTS karena Viagranya 2. Ya, aki-aki kan 1 karena dia pengen banyak, umumnya 2, mati di atas perut wanita. Jadi nggak bisa. Jadi jangan nunggu nanti gitu loh, dari sekarang. Jangan sampai dia menjadi kekuatan, ya, dalam diri kita yang susah dikendalikan. Fa inna syahwatat ta'ami wal wiqa'i ala tahqiqi, sesungguhnya syahwat makan dan syahwat, ya, terhadap lawan jenis jima itu ala tahqiq, benar-benar ada. Alamun yuridul insanal khilasa, ya, itu alamun yuhissu fil batni, itu sesuatu yang menyakitkan dirasakan di dalam perut, ya, yuridul insanul khilasa, yang bermaksud manusia untuk menghilangkan minha, ya, dari alam itu tadi, yang hal-hal yang menyakitkan. Fayudriku ladzatan bisababil khalasi, maka dia akan mendapatkan kelezatan setelah dia bersih, setelah bebas. Ya, bitil kal alam, itu takdirnya, dengan cobaan. Orang lapar. Kalau nggak dikasih makan sakit, perutnya sakit dan terus tambah sakit. Apabila dia dikasih makan, maka hilang sakitnya itu dan dia merasakan bebasnya dari rasa sakit makan itu. Nah, begitu juga
syahwat, ya, keinginan itu terus dia akan mendorong semakin kuat sampai dipenuhinya. Ya. Nah, jadi maksudnya Imam Ghazali. Kalau teori makan itu dengan berpuasa, teori makan itu dengan mengurangi porsi, dorongan jima itu nggak jauh beda. Porsinya dikurangi, ya, kemudian resistensinya, volumenya dan lain sebagainya diatur, ya, sama seperti halnya orang mengatur dalam, ya, kebutuhan makan. Fa'in kulta, apabila kau berkata, faqad ruya fi gharibil hadis, diriwayatkan dalam hadis yang gharib, artinya hadis yang tidak banyak diriwayati oleh periwayat hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syakautu ila Jabra'ila dha'fal wiqa'i. Aku pernah mengeluh kepada malaikat Jabra'il. Jadi Jibril, Jabra'il itu sama, ya, dalam lughat, ya. Apa yang dikeluhkan oleh Nabi? Ya, dha'fal wiqa'i, lemah ketika jima. Karena Nabi istrinya 11 yang aktif. Ya. Fa'amarani bi'aklil harisati. Maka Jibril memerintahkan kepadaku untuk makan harisah. Ya, dengarnya biar jelas ini. Ya. Harisah. Ya. Harisah itu, ya, dia itu tabakun arabiyun yusna'u minal qamhi wal burghul al maslub awil mathun khashanan, ya, wa yukhallitu bil lahmi wa yutubal, ya, wa yutubal, ya, wa yutubal, ya. Jadi dia sebuah makanan tradisi Arab, yusnahu minal qamhi, dibuat dari gandum, awil burghul, sereal gandum, al masluk, direbus, awil mathun, khashanan, ya, atau dimasak dengan kasar, ya. Kemudian wa yukhlitu bil lahmi, kemudian dicampur dengan daging. Yang dimaksud daging sini daging kambing, ya. Wa yutabbal, ya, kemudian diberi rempah-rempah. Saya dulu tahun berapa, ya, datang berdua sama Haji Sulaiman radhiyallahu anhu ke rumah Habib Hussein, ya. Dia senang saya datang sehingga ditahan, diajak ngomong, rupanya keluarganya suruh bikin ini harisah. Udah selesai, dia bilang, ayo, ini makanan kebanggaan kita, ente mesti tahu ini masak. Apa ini, Bib? Harisah. Saya lihatnya itu, nggak nafsu saya. Saya belum bisa gitu lihat gandum dibikin bubur, dicampur sama kaki-kaki kambing, kemudian dikasih rempah-rempah. Rempah-rempahnya saya bikin, tapi bentuknya saya nggak bisa melihat. Saya makan, jadi antara makanan dirasa lidah dengan mata itu nggak koneksi. Gimana ini? Beliaunya masuk, kalau saya tuang aja. Daripada saya nggak enak, ya. Ini makanan Nabi ini, harisah yang diajarkan sama malaikat Jibril. Cuma saya ngelihatnya nggak bisa.
Nah, orang di Indonesia itu bubur kacang hijau dimasak dengan kaki kambing. Kepala kambing itu sama. Karena di zaman Nabi nggak ada kacang hijau. Pakai sereal gandum. Itu kasih rempah-rempah. Wah, itu nendangnya kenceng. Ya, ini udah 2 tuh ya. Ya, jadi bila kau berkata, ada hadis yang mengatakan Nabi pernah ngeluh lemah seknya kepada Jibril, kemudian diberi ini. Maksudnya gini, ini kan paradoks. Dia mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan dipupuk, jangan dikasih penyemangat, jangan dikasih jamu, jangan dikasih apapun gitu. Kalau orang bantah, Nabi sendiri disuruh makan harithah gitu. Ini kan paradoks. Fa'lam, ketahuilah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana tahtahu tis'a niswatin. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membawahi 9 istri. Wa wajaba alaihi tahsinuhunna bil imta'i. Maka wajib bagi Nabi menjaganya dengan imta, ya, dengan senang, ya, memberikan kesenangan yang sama. Wa haruma ala ghairi nikahunna, dan tidak dibolehkan bagi Nabi, ya, untuk menikahi selainnya. Wa in talaqahunna fakana talabuhul quwwatu lihadza la litamattu'i. Seandainya beliau menceraikan istrinya, maka yang ditari, ya, kekuatan di sini adalah, ya, ditolabihil quwwah, untuk mencari kekuatan, lali tamattu'i, bukan untuk senang-senang. Nabi istrinya 9. Dia berkewajiban untuk memberikan rasa yang sama, kesenangan yang sama. Tetapi bukan maknanya Nabi bersenang-senang dengan jima istrinya itu, bukan. Kalau ifrat itu memang dia memperbanyak, memang kesukaannya itu. Gitu. Jadi nggak sama. Oleh karena itu nggak usah diberikan tambahan suplemen, tambah ini dan itu agar supaya menjadi kuat, nggak usah. Nabi kebutuhannya beda. 9. Pada satu riwayat Nabi itu ketika mau pergi jauh itu dari pagi sampai sore digilir 9-9-nya digaulin gitu. Ente sanggup nggak? Kan ada orang bilang kalau nikah ikutin saja pendapatnya Daud Al-Zahiri. Daud Az-Zahiri madhabnya itu masna wa thulatsa wa ruba', itu artinya ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, 9 mazhab itu. Ikutin itu. Boleh kalau kuat pagi sampai malam 9-9-nya kuat nggak? Lempoh. Berat. Nah, Nabi diberi itu kekuatan. Ketika beliau diberi mau pergi begitu. Ya. Itu bukannya tamattu, mencari kesenangan, bukan. Nabi tidak mencari kesenangan. Karena itu memang kewajiban dia. Seperti bapak nih yang punya istri 4, minum jamu. Ya itu udah kebutuhan karena memang dia mesti menjaganya. Tapi kalau yang dimaksud dengan ifrat, enggak. Nikah, mohon maaf, jangan disebut. Nikah, nanti udah lama, cerai. Ganti lagi, 4 lagi. Cerai, ganti lagi. Itu namanya ifrat. Jangan. Ya, nggak boleh. Itu yang pertama, ya, wal amrusani wallah.